Ketemu lagi di podcast Desa Wisata Cenderum X-Men Education. Kali ini kita kedatangan tamu Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Bogor, Kang Abbas Helmi. Selamat datang Kang Abbas. Apa Ya, kabar? selamat datang Kang Yohan. Terima kasih sudah mengundang. Duh, jauh-jauh nih Kang Abbas dari Malang ya tadi kegiatannya. Tadi lagi di Malang ya. Jadi hari ini kita dengan topik ngebahas perkembangan desa wisata di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Kang Abbas bisa ngasih input baru lah ke teman-teman penonton ini untuk gimana sih perkembangan desa wisata di Kabupaten Bogor sambil ngelihat ternyata ada banyak hal yang baru yang teman-teman juga nggak tahu perkembangan si desa wisata Kabupaten Bogor. Nah, mudah-mudahan Kang Abbas hari ini menjadi bintang tamu di podcast kita bisa memberikan input banyak nih, Kang Abbas. Nah, gimana nih Kang Abbas? Silakan perkenalkan diri dulu nih, Kang Abbas dari udah berapa lama ngejabat, terus kegiatannya apa aja, terus sekarang fokusnya gimana? Enggak Kang Abbas, Oke, kita terima kasih. ngobrol santai Ya, aja ini mah. Yohan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Abbas Helmi. Saya dipercaya menjadi Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, sebetulnya sih kalau saya mah kan ketika tidak menjadi ketua agenda, ya memang saya mah ieu we gitu kan, resep gitu kan, karena memang ini adalah hobi saya. Makanya saya mah punya jargonnya tuh gawena ulin, Gawein gawe ulin. gitu kan, gawena Itu tuh ulin, enak tapi tuh gawe ulinnya gawe. sambil ulin tuh enak Nah, tuh. betul gitu kan. Makanya karena punya apa ya, punya perasaan seperti itu tuh, jadi saya kemana-mana tuh nggak ada beban gitu kan. Iya 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 iya. Eee Ulin ka desa wisata, di situ kita dapat saudara, bersilaturahmi, dapat teman, dapat Iya iya. pengalaman, dapat ilmu juga, gitu kan. Nah, untuk desa wisata Kabupaten Bogor sendiri sekarang ini alhamdulillah ya, waktu itu sih sempat 72 tapi baru SK kepala desa nih. Oh, 72 desa wisata di Kabupaten Betul, di Bogor udah Kabupaten terbentuk? Oh, Bogor, oke betul oke sudah oke. terbentuk, tapi baru SK kepala desa. Nah, semenjak tahun 2024 itu alhamdulillah setelah keluar Perbub nih, Perbub Peraturan Bupati. betul, peraturan Bupati nomor 26 tahun 2024. Nah, di Mhm. situ eh, diketuklah keluar Perbub terkait dengan desa wisata. Jadi amanah Perbub tersebut, maka Bupati mengesahkan atau melegalitaskan desa wisata dengan SK Bupati. Berarti Nah, sekarang ada 23 desa Nah, wisata sekarang ada 23 yang sudah sudah di-SK-kan. SK langsung dari Pak Bupati. Berarti Betul, sisanya itu masih SK SK kepala kepala desa. desa. Oke oke Nah, oke. kemarin di tahun awal 2026 itu sudah insya Allah akan bertambah lagi karena sudah disosialisasikan lagi kepada 11 desa wisata nih Berarti ini yang Kang Abbas itu jadi bapaknya desa wisata di kalau Kabupaten Bogor. sebetulnya mah bukan bapak ya. Kalau disebut bapak, dah memang saya mah bapak-bapak. Sekarang udah jadi kakek Jadi malahan. kakek. Gitu kan. Ya, tapi intinya karena saya juga tidak akan bisa bergerak sendiri untuk memajukan desa wisata di Kabupaten Iya Bogor. iya iya. Makanya kan di forum itu saya juga dibantu oleh rekan-rekan yang lain, oleh pengurus gitu kan. Alhamdulillah nih, gitu kan, pengurus yang sekarang ini militan lah gitu kan, membantu gitu kan pergerakan gitu. Jadi bisa mengurangi beban juga saya sebagai seorang ketua lah. Iya, jadi tantangannya juga banyak ya Kang Oh Abbas ya. luar biasa lah kalau Tapi kalau ini dibilang tantangan mah. ngejelasin tentang sejarahnya Forum Komunikasi Desa Wisata. Mhm. Karena kan termasuk Desa Wisata Cederum juga sebetulnya menganggap kalau Desa Wisata Cederum itu adalah underbaunya Forum Komunikasi Desa Wisata. Nah, terbentuk dari nama forum, terus kan dulu sempat Adesta ya, Betul. terus balik lagi ke forum. Coba bisa dijelasin nggak sedikit aja sejarahnya gitu? Di mana waktu itu jadi forum, terus jadi Adesta, terus kemudian jadi forum lagi, Kang Abbas. Ya, dulu itu saya masuk di forum itu 2014. Saya selaku pengurus Desa Wisata Cilember ya, 14. 2014. Waktu itu masih
forum komunikasi, Oh, forum masih komunikasi. forum desa Sama, forum wisata. komunikasi desa wisata? Forum desa Oh, wisata forum waktu desa itu, wisata ya? ketuanya itu adalah Kang Eko, Oh, Pak Eko. yang sekarang menjadi kepala desa di Tugu Selatan di Tugu Kecamatan Selatan. Cisarua. Oke. Nah, setelah Kang Eko, itu di tahun 2019, eee, berubah, berevolusi menjadi Asosiasi Desa Wisata. Oh, yang Adesta? Ya, Oke, oke, oke. betul. Nah, waktu itu Adesa itu diketuai oleh Kang Denny Amar. Denny Amar. Iya, dari Desa Wisata Megamendung yang alhamdulillah sekarang ini Kang Denny ini menjadi Ketua Forum Jabar. Jadi Eee, fo Pordeka. Merdeka, Heeh, naik Forum level lah. Desa Wisata Forum Desa Wisata dan Kampung Wisata Jawa Jawa Barat. Barat, Merdeka. Pordeka. Nah, di situ semenjak 2023, 2023 ini saya terpilih tuh menjadi Adesta, masih Adesa ya. Masih jadi ketua Adesta dipilih Heeh. 2023. 2023 masih Adesta, saya terpilih menjadi ketua. Nah, di situ kami pengurus Adesa ini berdiskusi bagaimana supaya asosiasi ini, kalau untuk dengan desa wisata sih ya kita memang sudah terjalin lah hubungan chemistry-nya ya, sudah dapet. Cuman seperti kurang diakui lah Oleh? oleh dinas. Gitu, Dinas. asosiasi ya maksudnya mah karena tidak ada payung hukum yang Oh, payung hukum menaungi. yang mendampingi Adesta. Betul, betul, karena kan asosiasi ya. Betul, betul, betul. Nah, makanya kita berdiskusi juga, mendapatkan masukan juga dari dinas itu sendiri, dari para penasehat-penasehat Adesa waktu itu kan. Nah, akhirnya Adesa ini berubah kembali menjadi forum. Jadi Mhm. forum komunikasi desa wisata kabupaten. Alhamdulillah, walaupun kita belum di SK-nya belum ditandatangani oleh bupati, tapi kita punya akte 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 notaris ya? pendirian, akte notaris Notaris. ya, semenjak Berarti Forum Desa Wisata 2014, mhm, Adesta sampai 2000 dari 2014 ke 2023. iya, 2023 sampai sekarang jadi Forum Komunikasi Desa Wisata. Sebetulnya sih kalau forum mah semenjak sebelum 2014 Oh, ya, 2014 sudah ada maksudnya ya? saya masuk di 2014, saya mengenal desa wisata di 2014. Nah, ini juga pasti ada yang bertanya-tanya nih, mau Mhm. menonton, terus mau kita pribadi juga di desa wisata, timbulnya awal desa wisata itu dari mana sih sebenarnya Kang Abas? Kan banyak orang yang ngomong desa wisata desa wisata desa wisata gitu. Mhm. Nah, kita juga kadang-kadang bertanya, ini ide dari siapa? Terus asalnya dari mana bisa timbul si desa wisata itu Kang Abas? Jadi desa wisata itu timbul waktu itu sebetulnya ya, Mhm. itu ada program yang namanya PNPM Mandiri, Oh, zamannya pariwisata, Pak SBY. dulu PSBY ya? Iya, iya. Yang Betul. dulu-dulu ngecor jalan, bikin aliran Betul, air. kan dulu ada PNPM Pedesaan dan Perkotaan, Heeh. tapi ada juga PNPM Pariwisata. Pariwisata. Oh, ada PNPM pariwisata ya? Iya. Oh, saya baru tahu tuh. Nah, Terus? dari situ Dinas Pariwisata itu mensosialisasikan tuh ada program tersebut. Nah, ada beberapa desa wisata yang waktu itu desa wisata yang pertama itu adalah Pasir Eurih, terus Tugu Selatan, ada Tugu Utara, ada yang di wilayah sana Malasari, Kiara Sari. Ya, Nah, itu adalah desa wisata yang yang dari dulu. dari dulu. Jadi, sudah lama. Nah, itu timbulnya itu memang berawal dari program dari atas ya. Tetapi, eee, dari situ yang membuat saya tertarik ya, terkait dengan kenapa saya juga masuk di desa wisata, karena programnya itu benar-benar menusuk kepada masyarakat. Oh, dia langsung, terasa terhadap masyarakat langsung. Betul, programnya. Makanya, wah ini mah gua banget nih gitu. Karena gua orang desa gitu loh, gitu kan. Makanya, gua banget nih. Saya terjun lah di situ. Makin saya terjun di situ, makin timbul kecintaan saya terhadap desa wisata. Berarti jadi pelaku dulu ya? Betul, Jadi pelaku pengurus, terus betul, pelaku terjun langsung ke lapangan, mhm, akhirnya tertarik, barulah mulai ngebangun-bangun desa-desa wisata gitu. betul. Berarti secara keseluruhan Kang Amos udah berapa banyak nih ngebangun si desa-desa wisatanya? Seinget aja lah,
dari 73 apa dari itu sebelumnya. Kan banyak juga kadang-kadang Kang Abas sering jadi narasumber di mana-mana gitu, mhm. untuk menjelaskan si desa wisata. Kira-kira seingat Kang Abbas nih, udah berapa banyak nih yang Ya mungkin kalau untuk saya juga ya, kalau untuk itu mungkin 50%-nya sih udah sempet itu? udah saya Kan kunjungi ya. Cederum juga termasuk Ya salah itulah, satu pencetus desa wisata Cederum ya Kang Abbas ini juga. Karena walaupun ada Cilangung ya, baru ya sekali didatangin langsung langsung launching, launching. Ada buat gempar itu kan. Ya Ciderum sih kan pokoknya mah ada keterlibatan masyarakat, terus kegiatannya juga bermanfaat, ya mulai Ya aja itu, gitu akhirnya. Nah, terus kita juga waktu awal bikin desa wisata, tidak tahu tuh mhm, maksudnya yang pakemnya desa wisata tuh kayak apa sih gitu. betul, Taunya kan kalau orang-orang berbicara wisata tuh kan ngopi, mhm, terus ada iya. destinasi gitu. Ternyata setelah makin ke sini ya tidak seribet itu, banyak sederhana mungkin gitu. Iya, makanya kan kenapa, saya banyak bersosialisasi ke desa-desa ya, yang Mhm belum mhm. menjadi desa wisata itu apa, untuk membuka mindset si masyarakat. Ya. Minimal saya ketemu orang-orangnya dulu, orang gila kalau kalau saya, orang-orang gila yang ada di desa, di situ membuka mindset mereka bahwa desa wisata itu tidak hanya sekedar destinasi, Mhm tidak mhm perlu mhm. ada curug, tidak perlu ada destinasi-destinasi yang berbentuk wisata lah, gitu. Tapi ada masyarakatnya. Kang Yohan juga sendiri tanpa disadari Ciderum itu sebelum menjadi desa wisata juga kan sudah melakukan Iya kegiatan iya desa iya iya, wisata. betul. Berarti kan ada beberapa destinasi yang, kelebihan masing-masing desa wisata ya? Betul, Berarti ada yang destinasi alam, betul, buatan, atau mhm. emang yang mengalir kehidupan sehari-hari aja gitu Kang Abbas Iya. ya? Nah itu sebetulnya kalau sekarang mah yang lebih condong lebih banyak dikunjungi, yang menjadi daya tarik itu justru itu, kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oh, jadi si desa-desa wisata ini para pengurusnya itu termasuk orang-orang yang peduli terhadap desanya, Mhm, terus gila, mhm, terus dia ngemas satu kegiatan betul, menjadi input tambah nilai ekonomi betul. tanpa merubah. Tanpa merubah aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Oh, jadi kalau misalnya ada orang yang biasa bikin apa, keripik pisang, ya keripik pisang. Silahkan. Bagaimana kita memfasilitasi mereka supaya bisa menghasilkan tambahan, Oh, iya 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 tambahan iya. penghasilan. Berarti sesederhana itu ya? Sesederhana Makanya itu. kan kalau kita bicara desa wisata, itu tuh banyak yang berpersepsi, "Wah, mesti bangun destinasi, Nah, wah, mesti bikin ini, itu mesti yang bikin." salah. Berarti kita harus luruskan dulu si desa wisata itu tidak harus seperti itu sebetulnya. Tidak, Berarti tidak. manfaatkan yang banyak di Betul. sekitar Yang penting desa ada ya? masyarakatnya nih. Iya iya iya, Ada masyarakat yang mau masyarakat untuk bergerak yang itu mau ya? dan berkomitmen, Oke 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 gitu oke. kan. Kalau misalkan kita harus ngebangun ini, ngebangun itu dengan banyak mengeluarkan modal, akhirnya tidak jadi desa wisatanya Betul kan. betul betul betul. Nah, ini kan panjang nih perjalanan nih kan. Hmm, Kalau misalnya kita start dari 2014 aja udah 12 tahun. betul. Kalau start dari sebelum 2014, 2010 atau 2007 mungkin udah puluhan tahun gitu kan. Nah, tantangan nih si forum, para pengurus forum, dinamika perjalanannya forum itu gimana nih Kang Abbas nih? Kayaknya menarik juga nih untuk digali. Ya, gimana ya, kalau menceritakannya itu memang itu menjadi bumbu ya, bumbu dan juga ilmu buat saya sendiri secara pribadi gitu, dan juga buat rekan-rekan forum, yang sekarang menjadi pengurus di Forum Komunikasi Desa Wisata. Karena ini loh ketika kita berbicara, organisasi gitu kan, karena tidak seenak apa yang dilihat. Betul betul Gitu kan, betul. bagaimana kita harus bisa mencapai tahapan sampai seperti sekarang itu kan berdarah-darah lah Kang Yohan. Mungkin Kang Yohan, beberapa tahun ke belakang mulai mengikuti ya Iya iya iya, perjalanan saya emang forum. ini for informasi nih teman-teman penonton. Jadi secara langsung pun saya sebetulnya pengurus forum komunikasi desa wisata. Jadi saya juga sering ngikutin Kang Abbas jalan kemana mana dan ngikutin juga sebagian tantangan. Ya, seru juga sih, menarik. Karena emang ternyata masing-masing desa permasalahannya berbeda, solusinya berbeda gitu. Tergantung pinter-pinternya pengurus forum nih gimana ngemasnya supaya tetap jalan kan gitu. Betul. Nah, dari banyak kendala itu Kang Abbas, terus
hal-hal sederhana apa sih yang forum tawarkan nih ke teman-teman desa wisata? Kan banyak teman-teman desa wisata tuh menganggap kalau forum ini ya tumpuannya teman-teman desa wisata lah selain dinas pariwisata gitu. Makanya kira-kira solusi sederhana apa sih yang Kang Abbas lakukan gitu? Sebetulnya solusi yang pertama kepada rekan-rekan pengurus desa wisata itu adalah bagaimana mensosialisasikan dulu deh di lingkungan desanya, di lingkungan terkecil gitu kan, ayo terapkan sabta pesona. Oh, Sabta Pesona, Betul. Intinya bagaimana kita menjaga kebersihan di lingkungan, betul. bagaimana kita menjaga keamanan. Kenapa? Karena ketika berbicara pariwisata, ketika lingkungan tidak aman, wisatawan tidak akan Betul, tidak mau akan balik lagi, datang. tidak akan balik lagi ya. Betul. Terus bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap sejuk. Oke, Supaya apa? Supaya eee, si wisatawan itu betah berlama-lama di iya, lingkungan, napas ya. gitu. Terus bagaimana kita memberikan yang ketujuhnya itu adalah kenangan ya. Kenangan. Bagaimana memberikan kenangan kepada si wisatawan yang datang ke tempat kita agar apa? Agar memberikan eee, menceritakan kepada Orang-orang lain. teman-temannya bahwa ketika datang ke desa wisata itu, eee, seperti ini loh kenangannya Oh, positif. banyak experience, pengalaman yang baru yang Betul, bisa di ini ya, digali di desa-desa betul. wisata ya. Nah, ini kan ini juga Cederum itu ya salah satunya ya emang di Underbow Forum, jadi emang sempat mengikuti lah beberapa kegiatan forum juga. Nah, banyak hal yang menarik sebetulnya waktu berbicara forum, berbicara desa wisata, kan banyak nih dari sisi akademisi, terus sisi pemerintahan, badan usaha, terus media, terus pelaku wisatawan sendiri. Nah, eee, kisi-kisi nih sebagai forum untuk bisa ngerangkul semua yang masalah Pentaholik, Heskaholic gitu. Nah, itu tuh kira-kira forum tuh melakukan apa sih gitu Kang Abbas di desa wisata gitu? Ya, eee, alhamdulillah sih selama ini, apa, untuk bisa berkolaborasi ya, intinya kan itu, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan, aspek-aspek atau, lembaga-lembaga lain yang ada, seperti akademisi gitu kan, terus pemerintahan dan juga, media gitu kan. Sementara ini banyak akademisi-akademisi yang datang ke desa-desa dengan, program mereka masing-masing. Oh jadi sekarang banyak dari kampus-kampus datang ke desa-desa Banyak sendiri? banyak banyak banget dan akhirnya ketika pulang itu, banyak program mereka itu yang tidak ada keberlanjutannya, Tidak berdampak? tidak berdampak, hanya saat itu saja, gitu kan. Nah, di situ kami forum, eee, memberikan masukan kepada para akademisi, "Ayo kita bekerja sama, kita bareng-bareng ngebangun desa," gitu kan. Karena mereka punya program, mereka punya anggaran gitu kan, walaupun tidak besar tapi itu bisa membantu. Makanya, kita mengajak untuk membuat perjanjian kerjasama. Oh berarti sekarang sudah ada MOU antara akademisi Sudah dengan dengan forum? forum, Nanti ya. forum yang menyalurkan ke teman-teman Betul, desa kita yang wisata? Oh, merekomendasikan oke, oke, kepada oke. para akademisi, "Oh, Oh misalnya cocoknya di sini ya nih," gitu akademisi ini kan. ada perlu tentang digitalisasi, ada Betul, yang perlu tentang hospitality, nanti forum betul, yang akan menyalurkan, "Oh cocoknya di desa wisata ini, desa wisata ini." mhm. Dan juga kebetulan kita juga sudah ber-MOU dengan media itu dengan Perwada ya. Oh, iya, 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 iya. Di sini juga Iya, acaranya ya, waktu Kang, itu kan Mas? di sini. Heeh, Jadi teman-teman, forum ini emang perjalanannya panjang sebetulnya, nggak bisa dijelasin secara singkat di, apa, di podcast ini ya gitu, karena emang banyak sekali tantangannya, resikonya, terus kerjasama yang pernah dilakukan, apalagi kunjungan-kunjungan. Nah, kita juga, kami di Desa Wisata Ciderum ini menjadikannya kayak rumah, Kang Abbas. Jadi kayak rumah tuh banyak orang yang penelitian, terus yang PKL, yang bikin skripsi,
baik dari beberapa kampus dan kita juga mengarahkannya itu cobalah komunikasi dengan forum agar membuat MOU atau kerjasama, nanti forum yang akan menentukan lokasi-lokasi itu. Nah, sekarang tujuan dan harapan nih Kang Abbas, silakan. Tujuan harapannya forum secara garis besar nih, misalnya siapa, gimana, terus kerjasama untuk berikutnya atau masa mendatang nih untuk Mhm. perjalanan forum, kira-kira apa yang mau disampaikan Kang Abbas? Ya, kalau tujuan utama sih kita forum ini bagaimana memfasilitasi desa wisata ya. Sebetulnya bukan hanya desa wisata, tapi desa-desa yang belum menjadi desa wisata itu bisa menjadi desa wisata. Oke. Gitu. Supaya apa? Supaya ada pergerakan dari bawah, pergerakan ekonomi untuk masyarakatnya. Karena apa yang saya rasakan selama ini desa wisata itu memang menjadi motor penggerak. Karena Oh, motor karena penggerak ya? apa? Karena banyak program di Kabupaten Bogor ini yang bisa dikolaborasikan dengan desa wisata. Kang Yohan mungkin di sini sudah berapa dinas gitu kan yang Iya bekerja iya iya, sama di Bang. sini kan, di Siderum ini. Nah, harapan saya itu bisa menjadi percontohan untuk rekan-rekan desa wisata yang lain. Mhm mhm. Jangan terlalu, apa ya, eee, pada satu dinas seperti hanya dinas pariwisata. Karena apa, program di desa itu kan banyak. Betul Di situ betul betul, Bang. ada dari DKP, ada dari DLH, DLH, ada dari peternakan. Dislanhorbun, gitu kan. Itu semua bisa dikolaborasikan, Kang Yohan, Mhm mhm. gitu kan. Jadi biarkan, desa wisata mah tidak punya anggaran juga nggak apa-apa, gitu kan. Tapi, ketika anggaran-anggaran itu turun ke desa dari dinas-dinas yang lain, itu bisa dimanfaatkan oleh desa wisata. Seperti Taman B2SA, itu kan cocok Iya. untuk edukasi bagi wisatawan yang datang ke desa wisata, itu bisa dimanfaatkan oleh desa wisatanya, gitu. Nah, tinggal juga sekarang harapan saya adalah para pemerintahan desa nih, dan juga stakeholder yang lain tidak perlu egois dengan, programnya masing-masing. Ayo kita sama-samakan persepsinya, turunkan ego masing-masing, kita berjalan bareng-bareng untuk kemajuan masyarakat. Jadi gimana ngebangun desa tanpa ada ego, terus jalan bareng-bareng gitu ya. Betul, Berarti tanpa ada dukungan dari siapapun, karena emang tugasnya kita untuk memberdayakan masyarakat, ya kita jalan aja dulu gitu Kang betul, Abbas ya. betul sekali Kang Johan. Oke, jadi mungkin itu podcast hari ini sama Ketua Forum Desa Wisata Kabupaten Bogor. Nah, kira-kira ada closing statement nggak Kang Abbas nih buat teman-teman penonton nih yang udah nonton hari ini? Kalau untuk saya, closing statement-nya ayo, berdesa wisata, tetap semangat, pantang menyerah, jangan terlalu mengharapkan anggaran karena sesungguhnya, eee, perjalanan desa wisata, modal awal yang paling penting nomor satu adalah masyarakat, dan masyarakat itu adalah modal yang utama. Maka ayo, orang-orang kita yang ada di desa, sosialisasi kepada masyarakat untuk berdesa wisata. Karena sesungguhnya ketika desa wisatanya berjalan, insya Allah produk perekonomiannya juga akan ikut berkembang. Mantap, Kang Abbas. Jadi teman-teman tetap saksikan nanti podcast di Desa Wisata. Kita juga akan ada 4 tema nantinya akan kita garap. Jadi ada mudah-mudahan setiap minggu tuh akan beda-beda tema yang sesuai dengan Desa Wisata Ciderum. Itu ada tema tentang peternakan, terus desa wisata, terus tentang lingkungan, sama tentang ketahanan pangan. Kita dengan tema yang berbeda. Kata Rama, Eta eta bisa. pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.